Hai semua, jumpa lagi di For Your Insight. Masih bersama saya, Okina Tambunan, dan masih ditemani dalam pembelajaran ini bersama dengan Pastor Evelyn. Halo Pastor Eve. Hai Okina. Kita senang sekali tentunya setiap kali bertemu ya dengan teman-teman pembelajar kita dari seluruh Nusantara maupun dari teman-teman yang ada di benua yang lain, yang berbeda nih secara zona waktu, namun kita senang masih terus terkoneksi dalam pembelajaran firman Tuhan. Dan juga kita mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan feedback dari video-video sebelumnya, berbicara mengenai hati ya, issues of the heart. Ternyata ada teman-teman yang hatinya cukup terbuka, membuka dirinya di hadapan Tuhan, dan ternyata ada penemuan-penemuan, dan penemuan-penemuan itu ternyata memerdekakan perjalanan teman-teman kita ini, atau maupun Anda ya yang belum sempat memberikan feedback dalam perjalanan pertumbuhan rohani Anda. Ini kita senang sekali ya mendengar ada pertobatan, ada conviction, atau mungkin Pastor bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman yang sudah mulai terbuka mata hatinya, atau yang kemarin mengalami conviction, penginsafan, pertobatan bersama dengan Tuhan. Apa kira-kira Pastor langkah selanjutnya yang bisa diambil? Begini, kalau kita sudah mengalami penginsafan ya, berarti kan penginsafan itu kan ada conviction, ya. Conviction itu artinya kita kemudian tersadarkan. We find out where we are in regards to the positioning of truth, gitu ya. Jadi, wah ternyata aku mainnya udah kejauhan, gitu kan. Wah ternyata aku di luar jalur kebenaran. Then we need to turn back, ya. Itulah pertobatan. Jadi setelah penginsaf ya, turn back, ya, kembali kepada jalan kebenaran. Dan memang kan firman Tuhan berkata bahwa segala tulisan ya yang ada di firman ini memang diilhamkan Tuhan. Diilhamkan Tuhan artinya dihembusi oleh nafas Tuhan, diberikan diinspirasikan oleh Tuhan sendiri. Memang untuk menyatakan kesalahan kita, untuk mendidik kita di dalam jalan kebenaran, memperbaiki kelakuan, kan begitu. Jadi firman Tuhan itu memang nomor satu, tadi dia menginsafkan, kita jadi tahu, oh ternyata selama ini aku misalign ya dengan kebenaran. Nah, kita perlu turn back, kembali ke jalan yang benar, ya, mengambil suatu corresponding action pada apa yang benar, ya kan? Nah, dari situlah kemudian setelah kembali, ya bertobat ya, berarti pertobatan membuat kita kembali ke jalur yang benar. Nah, lalu kemudian secara konsisten perlu tetap berada di jalan yang benar itu, ya. Bahwa apakah kemudian setelah kita ada di jalan yang benar tidak ada lagi godaan untuk melenceng lagi? Oh, setan tidak pernah tidur. Yang butuh tidur itu Evelyn, yang butuh tidur itu Okina, ya. Setan tidak pernah tidur. Tidak, dia bukan kita yang mengawasi kita ya. Yang butuh tidur 8 jam mungkin. Yang mengawasi kita nih, kapan kita lengahnya. Betul. Nah, jadi kita perlu berjaga-jaga, ya kan? Ya samalah seperti yang ditulis dalam firman Tuhan, setelah setan datang dan mencobai Yesus 3 kali, terus kan kemudian dia undur untuk menanti waktu, ya, untuk sementara waktu, untuk cari waktu yang tepat lagi untuk datang lagi menyerang. Nah itu dengan putra Allah sendiri, dengan anak Allah sendiri, apalagi kepada kita, gitu. Jadi because we turn back already, kita kembali ke jalan yang benar. Nah, untuk konsisten berada di jalan yang benar itu, nah itulah yang kita perlu perhatikan, bahwa kita membutuhkan orang lain juga, ya, untuk menjadi rekan berakuntabilitas. Ya, kita perlu support system, kita perlu ada di tengah-tengah komunitas anak-anak Tuhan. Karena itu tadi ya, setan tidak ada hari cuti, tidak ada hari libur tanggal merah, tidak ada perlu istirahat dia, tidak, dia akan balik, dia akan coba lagi goda gitu loh. Nah ini yang membuat kita perlu awas diri gitu. Jadi it takes also some support around us. Jadi yang sudah diinsafkan dari kejatuhan ke dalam porn misalnya, be accountable. Kita bersyukur untuk adanya penginsafan, pertobatan. But then how do you stay in that road of living in a repentant life, gitu ya, dengan kehidupan yang bertobat? Itu membutuhkan be smart, you know. The devil cannot outsmart you, but kita jangan culun lah gitu.
Jadi setelah kita menemukan dan menyadari area-area kerentanan kita, di situ kita minta pengampunan dari Tuhan, lalu kita perlu mengelilingi diri kita dengan teman-teman yang bisa mengawasi dan berjaga-jaga atas kehidupan kita ya. Yes. Okay. Yes. Jadi itu bisa menjadi catatan bagi Anda yang saat ini sedang memulai baru bersama dengan Tuhan. Jadi Anda tahu bagaimana berjalan dan melangkah setelah ini. Oke, Pastor If, kita lanjutkan lagi ya. Kita masih di season Matius pasal yang ke-13, perumpamaan tentang seorang penabur. Kita mengambil cukup lama ya waktunya untuk kita mengulas detail demi detail apa hal-hal yang kita bisa pelajari dari Matius pasal yang ke-13. Bagi Anda yang baru mengikuti pertama kali, Anda boleh menonton dari episode yang pertama. Dan saya akan membacakan lagi ya Pastor If, Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-8. Nanti di sini kita bisa belajar bersama melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke? Matius 13 ayat 1 sampai yang sampai yang ke-9 saya membacanya dari terjemahan baru Alkitab Indonesia versi yang kedua. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amen. Ini adalah perumpamaan tertua, katanya ya, menurut catatan sejarah yang disampaikan oleh Yesus. Lalu juga ada satu hamba Tuhan ya, Pastor, dan pernah mengajar kita juga di kelas. Saya mendengar pengajaran beliau, pernah mengajar mengenai Matius pasal yang ke-13. Tadinya saya berpikir ada 4 jenis tanah. Ternyata ada 6 jenis tanah di situ kalau kita perhatikan baik-baik ya, Pastor. 6 jenis hasil mungkin? 6 jenis hasil, betul, 6 jenis hasil ya. Yang pertama adalah yang hasilnya yang tidak ada hasil. Tidak ada hasil karena jatuh di pinggir jalan. Langsung dimakan burung. Langsung dimakan burung. Right. Ini benar-benar sebuah penolakan jadinya ya. Lalu yang jatuh di tanah yang berbatu. Lalu yang jatuh di tanah yang ada semak durinya. Ya, jadi kalau yang tanah pertama tumbuh aja belum. Betul. Ya kan, there has no chance at all. Ya. Yang kedua, bisa segera tumbuh. Segera tumbuh. Tapi tidak berakar. Tidak berakar. Karena tanahnya tipis. Ya Kan, karena udah kena batu duluan. Yes. Yang ketiga, dia tumbuh, tapi tumbuhnya bersama-sama dengan semak-semak duri. Yes. Jadi kalau bilang tumbuh. Nah, tapi kita tahu bahwa pada saat orang ini, penabur ini bercocok tanam, dia tentu tidak mau daun saja. Yes. Dia mau ada buah. Ada hasilnya. Nah, sayangnya yang tumbuh dengan semak duri itu nggak ada buahnya. Iya. Karena sudah keburu dicekek dia sama durinya. Sama duri, dihimpit ya kalau Alkitab bilang sini. Ya. Lalu yang berikutnya tumbuh di tanah yang baik, namun ternyata ada 3 jenis hasil juga. 3 jenis hasil. Jadi makanya tadi tanahnya ada 4 macam. Hasilnya ada 6. Jadi yang nomor 1 putul sama sekali, nomor 2 putul sama sekali, nomor 3 putul sama sekali. Sebenarnya. Ya. Nah, barulah di tanah yang baik itu ada 3 macam hasil. Ada 3 macam hasil. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ini menarik, Pastor. Jadi saya bisa melihat, iya juga ya, sebenarnya ada benih yang tumbuh di tanah yang baik, namun juga hasilnya juga dikasih lihat sama kita semua ada perbedaan. Well, kita
akan ke sana nantinya, ke tanah yang baik. Namun kita mau melanjutkan dari pembelajaran kita yang terakhir, kita membahas mengenai benih yang jatuh di tanah yang ada semak durinya di sana. Right. Oke, Pastor If, bagaimana kita bisa mempelajari dan memaknai benih yang jatuh di tengah semak duri? Ya, kita lihat interpretasi ya daripada Matius pasal yang ke-13. Kalau kita amati ada perumpamaan-perumpamaan lain yang Yesus sampaikan, ada juga perumpamaan-perumpamaan yang dia tidak berikan interpretasinya. Tetapi Matius pasal 13 ini disertai dengan interpretasi. Jadi kalau dikatakan this is the grandpa, the grandparent of all others, parables, untuk yang pertama ini justru kita tidak dibiarkan bingung, langsung sudah ada kok maknanya di situ ya. Kita nggak usah bikin Alkitab mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan, tapi di sini udah jelas kok, gitu ya. Udah ada pemaknaannya. Dan Yesus sendiri, the preacher himself, the great preacher himself, gitu yang memberikan interpretasi tersebut. Dan memberikannya kepada murid ya, Pastor? Ya, karena kan muridnya tanya. Yang tanya. Ya, itulah hubungan spesial antara murid dan guru. Ya, kalau orang banyak nonton you become spectator, and you become impressed with all the miracles. Tapi kan dapur kamu tidak tahu, gitu ya. Tapi waktu kita sepakat, kita submit mau dimuridkan, kita bisa tanya. Kalau nggak jelas tanya, gitu. Kalau orang banyak pengagum-pengagum ya, you're not relating. Sebenarnya ini juga berbicara mengenai kepercayaan juga ya, Pastor. Kepada siapa Yesus memberikan makna dari perumpamaan ini ya, kepercayaan juga sebenarnya. Untuk seorang guru bisa memberitahukan kepada orang-orang tertentu, tidak kepada seluruh massa atau orang banyak, tapi memberitahukan kepada murid-muridnya. Yes. Dan ini seperti yang Tuhan katakan, and all your children shall be taught of the Lord. Dia juga mengutip ayat itu. Jadi memang dijanjikan oleh firman Tuhan dari Isaiah 54 ayat 13. Semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Jadi peluang itu ada untuk dimuridkan oleh Tuhan. Do you want to tap in that or not? Kan gitu. Jadi ya rugi kalau jadi Kristen tapi tidak murid. Buat apa gitu loh. Ya kan? Kita Kristen itu ya mestinya murid. You want to be Christ-like. You want Christ untuk menjadi teladan, suri tauladan kita. Dan tidak hanya suri tauladan loh yang tidak ada koneksi. Sebagai suri tauladan dan rohnya memampukan kita untuk menghidupi kebenaran itu kan dalam setiap hari kita. Nah, di dalam Matius pasal 13 ini ya di ayat 18 selanjutnya kan di situ Yesus katakan, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga. Jadi benih di sini adalah firman tentang kerajaan surga. Tapi tidak mengertinya. Berarti ada kunci di sini. Tidak mengerti. Adalah kunci yang sangat esensi pengertian. You need to understand. Makanya saya selalu bilang, in the transaction of the kingdom, nothing is yours until you understand it. So kita perlu kejar understanding. Nggak boleh lewat. We cannot assume that we know. Kita tidak boleh biarkan otak kita trick us into thinking that we got it. Ya, kita paham, kita mengerti. Mendengar tidak berarti mengerti. Enggak. Sama seperti orang yang mengkoleksi buku-buku masakan. Masak aja dulu. Rasain bener nggak? Kan gitu. Itu yang paling gampang kan. Mengoleksi bukan berarti bisa masak ya. Nggak bisa. Ya. Sama, kita juga mau belajar mobil, nyetir mobil ya nyetir aja dulu. Nabrak nggak kamu? Ya, bisa nggak? Kalau di tengah macet, di tengah gang sempit, gang senggol gitu, mampu nggak? Kan yang kayak gitu. Jadi itu saja dalam kesehari-hari kita tahu ada practicality of things gitu kan. Apalagi di sini, kita nggak bisa membiarkan pikiran kita, otak kita trick us into thinking, I got it. No, nothing is yours. Until you practice it. Pakai firman Tuhan itu, praktekkan dalam hidupmu di tengah situasi dan kemelut dan tekanan. See whether you understand or not. Gitu. Jadi understanding itu bukan di buku, understanding itu bukan di catatan, understanding itu bukan di PowerPoint, understanding itu bukan di koleksi rekaman podcast atau platform-platform sosial media lain, bukan. Understanding itu adalah in the day-to-day life. Apakah firman at the center of your life, dan itu kamu praktekkan. Makanya di sini Yesus katakan kepada setiap orang yang mendengar
firman tentang kerajaan surga, nggak ada masalah sama mendengar loh ya, tapi tidak mengerti. Dan kitab Amsal berkata, in all your getting, get understanding. Dalam, though it cost you everything, dalam satu terjemahan dikatakan, berapapun harganya, berapapun mahal, kamu cari itu pengertian. Jadi di dalam kita duduk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, Tuhan beri aku pengertian. Itu kemarin ya, you guys are going with me, kita melayani ibadah WBI, dan saya bicara mengenai wanita bijak di situ. I mean, some people now going to church. I mean, this is in the greater context ya, dalam konteks yang besar di mana-mana. Saya juga mengamati. Ada orang datang ibadah sudah tidak lagi membawa Alkitab versi cetak. Ya, ini kayaknya udah semakin umum ya sekarang ya, di zaman digital. Right. Jadi ya di beberapa tempat juga saya tanya, kalian bawa Alkitab nggak yang versi cetak? Kadang-kadang yang bawa tim kita aja. Because itu saya tekankan, bawa Alkitab versi cetak gitu ya. Seenggaknya lo ada kertas gitu, kelihatan gitu, you can make notes gitu. Tapi kebanyakan, majority, very major adalah digital. And then you just scroll it. Ya kan, bahkan ada yang begitu tidak mau repot ya mungkin ya, jadi duduknya memang tidak lagi membuka gadget juga, karena ayat-ayat itu ditampilkan di layar. Ya, saya sebagai hamba Tuhan yang sering kali diundang melayani, memang saya mempersiapkan slides. Dan slides itu saya maksudkan secara visual untuk bisa menolong lah. Orang kalau kita belajar itu kan ada metode belajar visual ya, tidak hanya auditori. Jadi saya mencoba untuk memfasilitasi orang-orang yang memang mode of learning-nya itu adalah visual. So at least when you see something, mungkin itu akan menstimulasi ya saraf-saraf otak gitu untuk secara kognitif. Oh itu ya gitu kan. Jadi saya suka bantu dengan slides. Dan saya rasa bukan cuma saya saja yang kerja dengan slide, banyak hamba Tuhan lain juga menggunakan slides gitu. So, apa yang terjadi dengan jemaat? Karena itu kayaknya is something that is expected when you come to church now, especially di kota-kota besar, melihat tampilan firman di layar itu kayaknya is the expected thing. Jadi kayak hamba Tuhan hanya datang bawa Alkitabnya saja ke mimbar, lalu nggak ada tampilan apa-apa sama sekali di layar, itu kayak either hamba Tuhannya dianggap ini preparationnya ada nggak sih, siap nggak sih kan gitu kan. Jadi ya kita udah di zaman yang sangat digital sekarang gitu ya. Zaman saya 30 tahun lalu bertobat, ya it's enough to come to church atau untuk berdiri di belakang mimbar. Saya lihat hamba-hamba Tuhan ya pakai Alkitab. Saya melayani dengan hamba Tuhan senior 30-an tahun yang lalu, modalnya Alkitab. Nggak ada, saya nggak pernah bikinin slides buat dia juga. Iya, gitu. Benar-benar. Ya, saya menerjemahkan gitu kan. Modalnya Alkitab. Tapi kita fast forward 30 tahun, is like every preacher expected. Bahkan kan yang panitia yang mengundang udah tanya, ada slides-nya nggak? Kan gitu. Jadi kan ada aba-aba kayak, you need to prepare yourself dengan slides gitu. Nah, jadi kita meng-create suatu environment ya di dalam gereja-gereja bahwa jemaat yang hadir akan datang mengharapkan there has to be slides. Di mana ada layar atau screen udah pasti ada slides. Dan tampilan itu ayat. Nah sekarang, mari kita buka Alkitab kita. I mean, is it still udah valid? Kayaknya udah nggak ada lagi ya Pak. Ada nggak? Dulu pendeta-pendeta masih begitu, introductory awal gitu loh. Dia berdiri di mimbar setelah selesai berdoa, amin. Mari kita buka Alkitab. Kan begitu. Sekarang, apa? Iya kan? Saya sering masih gunakan itu karena I expect people to carry the Bible. Tapi apa masih valid untuk mari kita atau mari kita lihat? Sudah bukan mari kita buka firman Tuhan. Jadi jemaat pun ini di kota-kota besar saya harap ya mungkin dengan menyuarakan ini coba kita analisa lagi gitu ya. Orang datang masih buka Alkitab atau tidak? Itu nomor satu. Nah sekarang kalau Alkitab cetak tidak dibawa lagi, atau kita mau digital saja, atau bahkan masuk ke tingkatan di mana, di kondisi di mana tidak bawa Alkitab cetak, tidak usah lagi buka digital karena kita tinggal menonton di layar, then putting that in this context, apakah skematik yang seperti itu at the end bisa membawa kepada kita mendengar, pasti mendengar. Ya, tapi pengertian itu betul. Gitu loh. Betul. Can we understand? Sedangkan kita duduk di ruang kelas. Ya, ini sekolah, kelas, ya. Entah mahasiswa atau student gitu ya, murid-murid. Kita required kok untuk buat catatan.
Ya, karena pengertian didapatkan dari aktivitas yang aktif. Ya, Iya, ya. perlu Bukan ada, yang pasif. ya kita mesti berpartisipasi dalam proses belajar. Dalam proses belajar, dalam proses mendengar, ya, untuk harus ada active listening, ya kan? Belajar itu mesti aktif, ya kan? Sehingga kalau kita duduk secara pasif, atau ya mungkin kalau tidak dibilang pasif, hanya fungsi pendengarannya saja yang terstimulasi dan matanya melihat. Hampir tidak mungkin untuk bisa mengerti. Ini saya tidak hadirkan grafiknya, tetapi ada penelitian yang mengatakan kalau hanya mendengar kita bisa menyerap berapa persen informasi. Kalau mendengar dan melihat dapat berapa persen informasi. Mendengar, melihat dan mencatat dapat berapa persen informasi. Mendengar, mencatat, mendengar, melihat, mencatat dan mempraktekkan atau mengajar ulang. Ini kita bisa tampilkan nanti. Ya, nanti kita tampilkan ya. Ini nanti saya hadirkan grafiknya buat kita semua. Artinya when you share, jadi belum praktek loh. Betul. Share, teach again. Ini keefektifan cara belajar ya. Jadi makanya kan kalau kita dengar khotbah gitu kan, kita dengar, lalu kita lihat di layar atau kita lihat teksnya di gadget atau di Alkitab, lalu kita bikin catatan. Nah, kita scribble notes entah di lembar Alkitab atau buku catatan. Itu udah 3 level. Lalu pulang dari gereja, ya, atau pulang ibadah, selesai nonton podcast, kita ngobrol sama teman kita. Kalau ditanya, tadi lu belajar apa? Lalu kita sharing, itu tambah tuh persentasenya. And the climax adalah praktek. Nah, bayangkan kalau cuma modalnya yang level 1. Mendengar saja. Udah praktek, membantu orang lain juga untuk mempraktekkan. Wah, then it's yours. Oh, that's yours. Itu firman yang kamu mengerti. Itu udah kamu punya tuh. Ya, itu yours. Ternyata sampai dari mendengar ke mengerti itu tidak hanya mengenai pergantian kata, itu prosesnya. That's a long way to go. So, kita tidak bisa biarkan, otak kita dan budaya zaman sekarang trick us into thinking, I come to church, apalagi yang tidak mau datang, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dia maunya yang online saja. Ya, by the way, teman-teman yang nonton ini secara online nggak berarti Anda tidak beribadah loh ya, tidak artinya jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah gitu kan. Karena sudah nonton kok. Ya udah nonton gitu kan. Nonton online. Iya. Ini kayaknya ini perlu sesi khusus menjelaskan mengenai ibadah, Pastor. Karena ibadah luas sekali, teman-teman. Itu pembahasannya bisa mind blowing kalau kita jelaskan mengenai beribadah. So, jadi ini kan penting ini ya kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti. Nah, pengertian ini harus didapat nih, pengertian. Do whatever you can. Ya, kita aja kalau lagi nyetir sama-sama kita obrolin, kita bicarakan lagi, kita kunyah-kunyah. And then we each share, what do you see, what understanding, kamu ngertinya seperti apa. Itu sangat-sangat krusial. Apa chance kita setelah selesai mendengar firman Tuhan dalam paparan 30 menit misalnya, paparan 40 menit misalnya. Apa chance kita untuk kemudian pulang ke rumah? Bayangkan, itu adalah perkataan firman Tuhan yang tidak lekang oleh zaman dan powerful sekali. Cuma sayangnya kita tidak mengerti. You listen to it, but kau tidak mengerti. Jadi kan bagaimana? Nah, so di sini dibilang, mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah, tadi kita bicara mengenai benih yang ditabur di tengah semak duri ya. Nah, itu ada interpretasinya di sini, ya. Kita lihat di sini ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, again, there's no problem dengan listeningnya, ya, mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, ini yang kita akan coba. Ada pertumbuhan namun tidak berbuah. Iya. Wah. Jadi kayak daun aja dia. Kayak daun. Nggak ada pun ada daunnya tapi tidak ada buahnya. Itu semu dong, Pastor. Ya mungkin dekoratif item dia. Iya, kelihatannya tumbuh tapi sebenarnya tidak pada indikator suksesnya ya, karena tidak berbuah. Nah, kita lihat, saya buat beberapa catatan di sini, karena Alkitab berkata bahwa, menarik di sini bahwa ada kekhawatiran dunia ini
dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, ini Matius 13 ayat 22 ini, karena ini kan adalah synoptic gospel ya. Jadi kita lihat catatan lain yang juga ditulis oleh Lukas pasal 8 ayat 14, dikatakan di situ, dia tambahkan satu lagi. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman dan dalam pertumbuhan, pertumbuhan selanjutnya. Oh, di sini di saya perjalanan hidupnya. Iya. Di sini pertumbuhan selanjutnya. Nah, itulah yang saya katakan. Dia tumbuh nggak? Tumbuh. Setelah ditabur, tumbuh. Dia berakar nggak? Berakar. Tapi ada dikatakan di sini pertumbuhan selanjutnya. So that means there is this phase of growth, fase pertumbuhan yang seharusnya pada fase tersebut ada fruits bearing phase. Seharusnya pada fase tersebut menghasilkan buah. Ya. That next phase adalah fruit bearing phase. Fase menghasilkan buah ya, mestinya. Ini disitulah dia gagal. Ada tugas itu sebenarnya di musim itu. Ya. Jadi ini tanaman yang berbuah, gitu. Jadi benih ini adalah benih yang perlu menghasilkan buah. Sedang dinantikan buahnya. Iya. Dan kalau kita lihat Injil Matius ya, dia berulang kali ngomong mengenai buah-buah gitu loh. Iya. Tanaman itu dikenal dari buahnya. Jadi kayaknya fruits ini very important in the gospel. Iya. Ya kan? Jadi kalau dibilang pertumbuhan selanjutnya, dia tumbuh sih. Jadi kita kan nggak bisa bilang, oh dia tumbuh loh, tumbuh. The very evidence of growth adalah fruit. Ya. Ada fruitnya nggak hasilnya, kan gitu. Nah di sini dibilang dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Jadi terhimpitnya bukan waktu masih akar, Ki. Hello. Terhimpitnya bukan waktu masih piye, bukan waktu masih kecambah. Begitu terhimpitnya itu adalah pada fase di mana dia harus menghasilkan buah. Stuntingnya tuh di situ. Jadi ini sebenarnya masa rawan juga ya? Iya. Ini sebenarnya fase menentukan nih sebenarnya nih tanaman ini. Ya. Jadi, nah kita lihat ya, dia terhimpit oleh apa? Kalau tadi Matius bilang kekhawatiran akan dunia sama kekayaan ya. Ya dibilang di Matius tipu daya kekayaan, kekhawatiran dan tipu daya. Di dalam Lukas dia tambahkan satu, kenikmatan hidup. Ya. Jadi ada kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Itu dia makanya. Jadi ada pertumbuhan yang selanjutnya itu adalah fase berbuah. Tapi tidak menghasilkan buah yang matang. Iya. Bagaimana Anda sampai sejauh ini sudah mulai melakukan refleksi diri? Ya, jadi nggak heran ya di dalam firman Tuhan ada dibilang kalau menurut ukuran waktu, saya sudah menjadi pengajar. Iya, kira-kira kalau kita tanam biji mangga harum manis, lalu kita tanam, kita excited tuh at the early stage, ya. Berharap berapa tahun lagi mestinya sudah ada buah mangga. Tapi kalau setelah 15 tahun dia ada di pekarangan kita, jadi pohon nggak jadi, daunnya banyak, tapi tidak pernah terjadi satu kali pun mangga harum manis keluar dari situ. Kira-kira menurut kita ini pohon masih pantas ada di situ atau kita ganti aja sama pohon lain? Biasanya sih gardener akan mengambil opsi yang kedua. Iya. Ya kan? Nah, jadi ada 3 hal di sini, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Itu kita mau lihat ya. Nah, kekhawatiran ini coba kita lihat Okina. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Coba lihat di situ. Ya. Hal kekhawatiran. Coba baca. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian?
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Amin. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Right. Jadi ini jelas sekali nasihatnya. Jangan khawatir. Dan jangan khawatir kenapa? Karena kita punya Bapa di surga yang tahu bagaimana memelihara kita. Iya. Jadi artinya waktu kita khawatir, kita sedang meragukan pemeliharaan dia dong. Iya. It is as if that he cannot do a good job in taking good care of us. Pernah nggak kepikir begitu? You're actually questioning him. Our worries itu adalah refleksi daripada kekhawatiran, ketidakpercayaan kita akan kemampuan Tuhan, His ability to take good care of us. Jadi ini salah satu alasan yang bisa kita lihat dan menganalisa dalam diri kita ya Pastor, waktu kita mengalami perhambatan dalam pertumbuhan rohani, mungkin ada hal-hal kekhawatiran yang menghambat itu semua. Keraguan kita atas penyediaan Allah dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Ya, ujung-ujungnya sebenarnya yang dikhawatirkan tuh Tuhan. Kita pikir kita sedang khawatir nggak dapat kerjaan, atau kita sedang khawatir apa. Tapi ada pribadi yang sebenarnya kita mulai pertanyakan. Yang kita pertanyakan tuh Tuhan. Kredibilitasnya. Kredibilitas Tuhan. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya, kekhawatiran ini juga ada nasihat di Lukas pasal 21 ayat 34. Ya, Okina mau baca nggak? Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup. Dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Di sini dikatakan kekhawatiran lalu ada jerat. Ya, ada jerat. Jadi kekhawatiran itu bisa menjerat kita. Seperti jerat. Ya, tadi dikatakan kan pohon tanaman ini nggak bisa menghasilkan buah karena dia tercekik. Ya, terhimpit. Terhimpit dia, terjerat. Nggak bisa menghasilkan buah. Dan apa sebabnya ya? Karena kekhawatiran. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Tadi kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. 3 hal itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Nasihat firman Tuhan terhadap kekhawatiran juga ada di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Coba kita lihat di situ. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Nah, sekarang lihat ya. Ini nasihat Petrus yang seorang Petrus yang telah ditangani Tuhan. Oh iya. Ya, kita tahu. Jadi kan actually he wrote this already years after. Dia sudah miliki nih, Pastor. Years after apa namanya kembalinya dia hatinya berbalik kepada Tuhan, kemudian dia dilawat Roh Kudus. After all of those years, dia menuliskan ini. This is suratan seorang Petrus. rasul yang telah mengalami Tuhan. Nah, dia punya pengalaman pribadi mengenai hal ini. Makanya dia bisa tulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dan pengalamannya itu ditulis. Ya, contoh, Lukas 5 ayat 4-6. Coba lihat. Lukas pasal 5 ayat 4-6. Ini ditulis oleh seorang penulis Injil. Petrus punya pengalaman langsung. He cannot counsel, he cannot write to advise. Ya, dia tidak bisa menasihati, dia tidak bisa mengcounsel. Kalau dia sendiri nggak mengalami, nothing is yours until you experience. Nah, lihat Lukas 5 ayat 4-6 apa bunyinya? Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun, karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala.
Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Now put this in the context, right? Apa yang terjadi pada saat itu? Dan itu adalah hari encounter-nya Petrus pertama kali. Yes. Karena di dalam Lukas pasal 5 lah kemudian Yesus berkata, ikutlah aku. Yes. After this experience. Ya tentu dong, pengalaman ini akan fresh banget di ingatan dia. Saya tahu hari pertama saya datang kepada Tuhan. Yes. Petrus mengalami, hari itu adalah hari apes buat dia. Hari dia, apa ya, apes tuh, amsyong. hari ketidakberuntungannya. Ya, Alkitab mencatat bahwa dia punya ibu mertua, berarti dia punya istri dong. Punya. Nah, can you imagine kalau kamu adalah seorang nelayan, kamu harus bayar pajak untuk bisa menangkap ikan, lalu hari itu kamu pulang tangan kosong. Udah kamu mesti bersihin perabot-perabot kamu, artinya ya peralatan kamu, perahu, kemudian karena dia memang punya perahu, karena perahunya Simon itu yang dipakai oleh Yesus untuk mengajar, lalu kamu mesti bersihkan jala, tapi when your wife ask you, okay now honey, how many fish today? Dan tadi yang keberapa kali ya, dia pulang dengan tangan kosong. Ini hari sial ya kalau mau dibilang ya, hari tidak beruntung dia, ya kan? Jadi dia ingat betul hari itu. Dia akan pulang dengan keringatan, capek, dan khawatir. Nggak tahu mesti makan apa dong hari itu. Nah, hari itu untuk pertama kali dia mengalami ditangani oleh Yesus. Jangan khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Hari itu dia ngerti dipelihara oleh Tuhan. Dia mengerti dipelihara oleh Tuhan. Dia mengerti kuasa firman Tuhan. Karena dia bilang, kami udah sepanjang malam loh kerja, nggak dapat apa-apa. Ya, lalu karena engkau menyuruhnya, kami akan menebarkan jala juga. Nah, sekarang danaunya tempat yang sama. Kalau udah sepanjang malam kagak ada ikan di situ, siapa bilang bahwa kalau sekarang aku menebarkan jala, bahwa sekarang akan ada ikan? Nobody guarantee. And dia adalah nelayan profesional. Yesus kan bukan nelayan. Yesus is a carpenter. Bagaimana seorang carpenter is giving advice? Ngajarin penjala ikan. Is giving advice kepada professional fisherman. Itu juga kan sebenarnya, hello, right? Yeah. A rabbi that is familiar with the Torah and everything. Kan itulah di mata orang-orang yang ada pada saat itu. Tapi there is something yang Simon katakan, but kalau bahasa Inggris berkata begini, dulu saya sering kali khotbah ini, dan dalam bahasa Inggris itu ngomong gini, but at the ground of your word. Karena, kalau bahasa Indonesia bilang karena perkataanmu. Tapi on the ground of your word. Di atas perkataanmu. Berarti fondasi daripada tindakan itu. Atas tindakan. Yes. Ya, firman Tuhan alasan menjadi untuk dia bertindak. Ya, firman Tuhan menjadi ground. Dasar. Atas tindakannya. On solid ground. Apa? Rock I stand, all other ground is sinking sand. Is sinking sand. Perkataan manusia, pendapat manusia, quote-quote yang nggak bisa dipertanggungjawabkan itu is not a solid ground. But the word of God is your solid ground. Disitulah kekhawatirannya akhirnya ditangani. Ini pengalaman real. Sampai kapanpun dia nggak akan pernah lupa. Ini titik awal dia mengikut Tuhan. Ya. Inilah perbedaan antara seseorang yang mendengar jangan khawatir dengan yang mengalami kekhawatiran ditangani oleh Tuhan. Oleh Tuhan dalam hal ini oleh perkataan firman Tuhan. Ya. Come Jadi on, bisa dibedakan ya para pembelajar semua ya. Antara kita mendengar jangan khawatir dengan kita mengalami, kita berjalan mengatasi kekhawatiran kita atas perkataan Tuhan. Di atas perkataan Tuhan. Ini yang namanya when you receive the counsel of the word of God. Kamu nerima counsel firman Tuhan. Kita lagi belajar ya. Apa namanya? Biblical counseling. Firman Tuhan itu enough buat kita menangani kekhawatiran Counseling itu tidak boleh di luar dari perkataan Tuhan. Ya, karena perkataan firman Tuhan adalah dasar yang punya kuasa untuk counsel. On the ground of your word. Yes. On the ground of your word, I will do it, Lord. Ini profesional fisherman yang sudah kerja sepanjang malam nggak ada hasil. Loh, siapa bilang bahwa sekarang akan ada hasil ya. Kita kalau belajar apa nih, ilmu biologi bukan yang kalau angin laut berarti para nelayan berangkat malam-malam dan plankton itu kan ada di atas permukaan, jadi ikan-ikan tuh pada naik di atas permukaan, makanya nelayan juga nangkep ikannya malam-malam baru pulangnya
siang dia darat. Ya, pada saat angin darat, itulah yang mendorong perahunya ke darat kan. Nah, artinya juga kalau udah siang-siang ikan-ikan mungkin pada tidur kali, turun kali ke bawah ya, planktonnya udah nggak ada, makanannya nggak ada naik di atas gitu loh. Lah ini terang benderang kayak begini. Ini udah melawan hukum alam ini. On solid rock I stand, all other grounds are sinking sand. Tapi perkataan firman Tuhan kan defy all of those, apa sih, fakta-fakta. Wah, melawan hukum alam, melawan hukum apapun lah perkataan Tuhan. Jadi kan dia juga nggak bisa bilang siapa sih orang tambeng. Aku kan lebih tahu. Aku kan fisherman. Aku kan tahu nih. Aku ya seperti tadi uraian saya, plankton itu naiknya jam berapa dong? Angin darat, angin laut, nggak ada lagi ikan jam segini. Kita bisa membatasi dan membatalkan pekerjaan Tuhan tuh dengan itu namanya bersilat logika kita ya. Kata. Kamu kungfu kata-kata sama Tuhan. Jangan di hadapan perkataan firman Tuhan yang adalah otoritas tertinggi kita dalam hidup kita submit. Nah ini, dan kita kan tahu karakternya Petrus seperti apa. Memang he likes to talk first before thinking gitu kan. Tapi pada hari itu mungkin capek juga kali. Udah capek. No other choice. Kalau saya pikir mungkin he's not in the mood untuk berantem gitu. udah capek energinya. Udah mau lawan siapa lagi? Dia dalam posisi capek. Udah ya. Kan karena kita lihat di kejadian-kejadian lain, mungkin apa karena udah akrab, udah kenal, dia berani jawab balik sama Tuhan Yesus gitu. Ini kan pertama kali. Ini pertama kali dan dia juga udah kayak capek. Ngebayangin ibu mertua di rumah, tapi memang bukannya itu ya, Pastor, posisi kita waktu kita mengalami Tuhan ya, dalam posisi udahlah kita apalagi yang bisa diandalkan. Iya, udah nggak punya apa-apa lagi. Nah, dia ditangani di situ, tetapi karena engkau saya sangat tersentuh dengan bagian ini. Jadi inilah cara penanganan kekhawatiran ya. Aku akan menebarkan jalan juga. Dan setelah mereka melakukannya, lihat ini, ya. Jadi nggak ada gunanya juga kalau cuma sekedar kagum sama perkataan firman Tuhan. You gotta actually do it, corresponding action dong. Ketika setelah mereka melakukannya, mujizat tidak terjadi kalau kamu tidak bekerja. Firman Tuhan bisa menjanjikan. Firman Tuhan bilang tebarkan. Nah, lalu gini ya, Yesus cuma berkata bertolaklah ke tempat yang dalam. Bertolak ke tempat yang dalam berarti mesti dorong lagi dong ke arah laut dong. Dia melawan angin ini. Ini angin darat kan? Melawan angin, melawan arus. Right. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saya mau kasih tahu begini. When God asks you to do something, you never know what is on the other side of your obedience. Waktu Tuhan firmankan kepada kamu melakukan sesuatu, kamu nggak tahu di seberang ketaatanmu itu apa yang Tuhan janjikan. Gitu. Jadi nggak usah tambeng sama firman. Ini waktu Tuhan menangani kekhawatiran kita. Tuhan nggak bilang kan, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan nggak bilang nanti loh ada berapa banyak ikan. Enggak. Oke, can you grab hold of that word dan lakukan itu. Ini dia mesti melawan angin. Angin itu udah angin darat. Yang udah bawa dia pulang dengan tangan kosong. Sekarang Tuhan bilang setelah pinjem perahunya dia dipakai buat mengajar di pinggiran pantai situ karena banyak orang. Sekarang tiba showtime. Karena yang nonton juga banyak tuh. Yang nonton pantai juga mikir kali ya. Iya, sekarang tebarkan jalan. Kamu pergi ke tempat yang lebih dalam. Berarti dia mesti dayung melawan angin ke tempat yang lebih dalam. Dan di situ tebarkan jalamu lagi. Ayo. Dan dia udah dalam posisi capek karena sepanjang malam dia udah lembur, nggak nangkep ikan. So he was at the bottom of his day, the bottom already. Dan Tuhan tangani dia. Nah, nggak heran ya. Dia bisa tulis di suratannya 1 Petrus 5, tadi. Serahkan kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia pelihara kamu. Satu contoh lagi ya sebelum kita akhiri. Di Matius pasal 17 ayat 24-27, 3 ayat coba kita baca ini. Bear with me guys, we are learning. 24-27 ya. Yesus membayar pajak bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham itu?" Jawabnya, "Tentu membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea atau pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya kita tidak membuat mereka gusar, pergilah memancing ke danau."
tangkaplah ikan pertama yang kau pancing, bukalah mulutnya, dan engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah, ini urusan pajak nih. Saya percaya dalam hidupnya Simon Petrus ya, Pastor, dia kalau melihat ikan tuh selalu aja dia teringat dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan ya. Setiap kali dia melihat ikan ya. Jadi kalau mau bilang, gimana sih Tuhan mengajar kita in your occupation? Yes. In your occupation. Jadi di sini siapa yang terlibat dengan pertukangan, no? Ya, bangunan-bangunan, no? Di situ tuh biasanya itu ruang kelas paling jangan pikir cari ruang kelas tuh di tempat lain, cari ruang kelas di bawah pohon di tengah angin sepoi-sepoi, ya. Tapi usually Tuhan terlibat mengajar kita dan menangani dengan hal-hal yang familiar sama kita. Dong. Dan menangani kekhawatiran kita di dalam konteks-konteks yang memang familiar dengan kita. Dia disuruh balik lagi di sini kan konteks beda nih, kejadiannya hari lain lagi. Tapi ini urusan pajak. Berarti dia belum bayar pajaknya ya kan? Tapi bahkan hal detail gini Tuhan peduli. Dan dia bilang kamu pergi tangkap ikan. Gak dikasih tahu lagi nih skenarionya nangkap ikannya kayak apa. Tapi dia bilang ikan pertama yang kau tangkap dalam mulutnya kau akan temukan pembayaran pajak itu. Again di tempat di mana dia bekerja kok Tuhan menangani dia. Tapi saya hadirkan 2 sampling ini untuk menunjukkan bahwa kekhawatiran itu real memang dan itu perlu ditangani. Jadi Alkitab kalau tadi bilang benih yang ditanam itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi sayangnya ada kekhawatiran akan dunia. Ya, kekhawatiran pulang nggak bawa nafkah, nggak ada hasil, bagaimana istri anak nggak bisa makan, ya kan, nggak bisa bayar pajak. Jadi kan ini termasuk apa ya kekhawatiran ekonomi. Ya, itu ditangani Tuhan. Tuhan peduli untuk melihat itu, karena Tuhan mau kita berbuah. Tapi nggak bisa kita dengar firman Tuhan dan tetap firman Tuhan tumbuh bersama dengan kekhawatiran. Ya, itu nanti kita perlu address di seri yang berikutnya. Ya. Karena yang seri mengenai semak duri ini tadi ada 3 hal itu. Ini kita baru bahas mengenai satu nih, Pastor. Satu ya. Kekhawatiran, belum lagi kekayaan dan kenikmatan hidup. Kita termasuk golongan yang mana nih yang saat ini menjepit dan menghimpit kita? Iya. Oke, Pastor, untuk teman-teman yang mendengarkan, apa nih yang perlu kita lakukan sebagai konklusi? Perlu diapain nih kekhawatiran yang saat ini sedang ada di tangan dari para pendengar kita? Kita perlu datang pada Tuhan ya, izinkan Tuhan menangani. Ya, be open lah. Kita khawatir tentang apa sih? Ya, talk it out with God. Seperti kemarin saya sampaikan pada ibu-ibu itu juga. Talk it out with God. Gitu. Saya lagi khawatir ini ya Tuhan. Ya. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Yes, dan alami pemeliharaan dari Tuhan. Amin. Thank you, Pastor Eve. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Tetap ikuti hal-hal yang kita pelajari bersama, khususnya dalam season kali ini kita belajar dari Matius pasal yang ke-13. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.